Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hermeneutika Al-Quran dengan judul Pemikiran Hermeneutika Martin Heidegger. Adapun biografi dari Martin Heidegger merupakan salah satu filsuf asal Jerman yang hidup pada abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 26 September 1998. Ayahnya bernama Friedrich dan ibunya bernama Johanna Heidegger. Ayahnya adalah seorang Katolik yang sangat taat dan ia bekerja sebagai pastor di gereja daerah tempat tinggalnya. Martin Heidegger memiliki cita-cita sejak kecil menjadi imam dan masuk seminari. Pada tahun 1906, Heidegger bersekolah di gimnasium kota Konstan di tepi Danau Bodens. Lalu pada tahun 1909, tepatnya pada tanggal 30 September, ia melanjutkan pendidikannya di novisiat Serikat Yesus di Tisis. Tetapi karena adanya alasan kesehatan, ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Setelah pulih, ia pun melanjutkan pendidikannya di bidang filsafat dan teologi di Freiburg im Breisgau. Pada tahun 1911 merupakan titik terendah dari Martin Heidegger. Karena keadaan itu, ia pun terpaksa untuk drop out dari pendidikannya saat itu dan tidak berhubungan lagi dengan gereja Katolik selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Dalam menempuh studi profesornya pada tahun 1915, Heidegger menulis Habilitation Schrift, sebuah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat dari kelulusan profesor di Jerman pada saat itu. Pemahaman Heidegger mengenai filsafat sangatlah luas. Ia sangat tertarik dengan metafisika, terutama metafisika abad pertengahan, dan sangat menguasai filsafat-filsafat Yunani kuno. Pada tahun 1922 di Marburg, ia membawakan kuliah yang membahas tentang Aristoteles, dan entah bagaimana caranya, banyak yang tertarik untuk mengikuti kuliahnya. Martin Heidegger menikah dengan Alfred Petri pada tahun 1917 dan dikaruniai oleh 2 orang anak laki-laki. Akan tetapi, kesetiaan dari istrinya itu dibalas dengan perselingkuhannya, karena perselingkuhannya antara salah satu mahasiswanya yang akan menjadi filsuf yang sangat berpengaruh dalam bidang politik dan etika, yakni Hannah Arendt. Namun pada akhirnya hubungan mereka harus berakhir karena Heidegger mendukung pemerintahan Nazi dan Arendt adalah seorang Yahudi, yang mana orang Yahudi menjadi incaran karena bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Sosok Heidegger merupakan filsuf yang kontroversial. Ia terlibat perselingkuhan dengan mahasiswanya, juga mendukung Nazi dan memutuskan hubungannya dengan agama Katolik. Itu merupakan adalah sisi gelap dari kepribadiannya. Semasa hidupnya, Heidegger lebih memilih untuk tinggal di pondok Tonnauburg dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana pada tanggal 26 Mei 1976. Latar belakang pemikiran Martin Heidegger dapat kita lihat dari pokok utama filsafat Heidegger, yakni adalah mempertanyakan kata ada yang merupakan bagian refleksi filsafat selama berabad-abad. Dalam hal ini terdapat 3 persoalan pokok dalam pemikiran Heidegger. Yang pertama, siapakah manusia itu? Yang kedua, apakah wujud being yang konkret? Yang ketiga, apakah wujud being realitas tertinggi itu? Heidegger sangat tenggelam dan bertanya-tanya akan makna dari kata ada, dan ia ingin mengetahui alasan itu, sebab mengapa benda itu ada. Ada 2 alasan pokok yang menjadi dasar filsafat pada kata ada. Yang pertama, Heidegger merasa prihatin terhadap situasi zamannya yang kosong akan makna ada bagi manusia modern.
Yang kedua, kekosongan dari ketidakmampuan manusia dalam memahami adanya Tuhan sehingga tidak mampu menangkap kehadirannya, yang disebabkan oleh bahasa dari kata ada itu tidak diperbaharui dan tidak dikembangkan lagi. Sehingga filosofi harus berusaha dalam menemukan eksistensi dari kata ada untuk dibahasakan kembali dan diberi arti baru. Pemikiran hermeneutika Martin Heidegger. Heidegger memberikan 6 pokok pemikiran dalam teori hermeneutika. Di antaranya, yang pertama, fenomenologi sebagai hermeneutik. Yang kedua, hakikat pemahaman. Yang ketiga, dunia dan hubungan kita dengan objek di dunia. Yang keempat, kebermaknaan predikatif pemahaman dan interpretasi. Yang kelima, kemustahilan ketiadaan praasumsi dan interpretasi. Dan keenam, karakter derivatif pernyataan. Fenomenologi sebagai hermeneutika menurut Heidegger merupakan akar kata Yunani painomenon atau painestai dan logos. Heidegger mengatakan painomenon bermakna yang memperlihatkan dirinya sendiri. Dengan begitu, fenomena merupakan kumpulan apa yang dapat diungkapkan ke dalam sinaran hati atau dapat dibawa ke dalam cahaya. Apa yang secara sederhana dapat diidentifikasikan oleh orang Yunani dengan kata taonta daseinde, apa adanya. Akhiran ologi dalam fenomenologi berakar dalam kata Yunani logos. Heidegger menyebutkan bahwa logos adalah sesuatu yang dipahami dalam pembicaraan. Makna dalam kata logos dengan begitu adalah sesuatu yang dengan sendirinya membiarkan sesuatu itu muncul. Logos tidak diartikan Heidegger sebagai sesuatu seperti nalar ataupun landasan, namun lebih mengasumsikan fungsi pembicaraan yang membuat baik nalar maupun landasan tersebut menjadi mungkin. Ia mempunyai fungsi yang tersembunyi menunjukkan pada kata fenomena. Dengan kata lain, logos mempunyai sesuatu sebagai fungsi karena ia membiarkan sesuatu itu terlihat sebagai sesuatu. Dalam Being in Time, Heidegger menemukan sesuatu bentuk akses dalam kenyataan bahwa seseorang memiliki eksistensi dirinya yang selaras dengan adanya pemahaman tertentu tentang apa sebenarnya keberadaan itu. Ia bukanlah pemahaman yang dibentuk, namun secara historis terbentuk. Ontologi harus menjadi fenomenologi. Ontologi harus beralih kepada proses pemahaman dan interpretasi melalui apa sesuatu itu muncul. Ia harus dapat membuka minat dan arah eksistensi manusia, dan ia harus dapat memperlihatkan struktur keberadaan di dunia secara jelas. Yang kedua yaitu di dunia dan hubungan kita dengan objek di dunia. Kata dunia dalam pemikiran Heidegger tidaklah bermakna lingkungan kita yang tergambarkan secara objektif, alam yang nampak dalam tatapan sains. Ia lebih dekat pada apa yang disebut dunia personal kita. Dunia bukanlah keseluruhan dari keberadaan, namun merupakan keseluruhan di mana manusia mendapati dirinya sesudah terpatrikan di dalamnya, yang dikungkung oleh kemanifestasiannya sebagai anugerah melalui sesuatu yang selalu merupakan perolehan yang meliputi pemahaman. Keberkaitan dengan kesamaran dunia merupakan kesamaran objek tertentu dalam dunia di mana seseorang sehari-harinya berhubungan dengan keberadaannya. Alat-alat yang digunakannya sehari-hari, gerak tubuh yang dibentuk tanpa pemikiran, kesemuaannya menjadi transparan. Pada saat ini, kita dapat mengamati suatu fakta yang signifikan. Makna objek-objek ini terletak dalam hubungannya dengan keseluruhan makna dan maksud yang saling berhubungan secara struktural. Dalam keterperincian itu, objek disinari, timbullah secara langsung dari dunia. Mengutip dari contoh yang sangat terkenal dari Being in Time, sebuah palu yang semata-mata ada merupakan sesuatu yang dapat diukur beratnya dan dikategorikan sebagai alat dibandingkan dengan palu-palu yang lain. Sebuah palu yang rusak pada saat bersamaan menunjukkan apa itu palu. Pengalaman ini mengasumsikan prinsip hermeneutik bahwa keberadaan sesuatu diungkapkan tidak untuk tatapan analitis,
kontemplatif, namun dalam momen di mana ia muncul secara tiba-tiba dan dari kesembunyiannya dalam konteks dunia yang betul-betul fungsional. Begitu pula karakter pemahaman akan sangat baik diperoleh tidak melalui katalog analitas dari sifat-sifatnya, juga tidak dalam alur sepenuhnya dari fungsi utamanya, namun di saat ia terperincikan, yang tentunya di saat sesuatu harus dimiliki hilang, yang harus dimiliki akan hilang. Mungkin hanya sekian presentasi dari hermeneutika dari Martin Heidegger. Saya hanya menjelaskan dua dari teori hermeneutika yang dikemukakan oleh Martin Heidegger. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.